Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan massa berunjuk rasa memperingati Hari HAM di Palu. Pasar murah yang digelar pemerintah Kota Palu diserbu ratusan warga. Harga ayam potong melonjak menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. Harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat mulai naik menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. Selain tomat dan sayur mayur, barang kebutuhan lainnya yang naik adalah daging ayam. Kenaikan harga daging ayam mencapai 50%. Sejak sepekan terakhir ini, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Palu mengalami kenaikan signifikan. Jika hari biasanya ayam dijual Rp65.000 per ekor, maka kini melonjak hingga Rp80.000. Sedangkan untuk per kilonya, ayam potong dijual seharga Rp29.000 yang sebelumnya hanya Rp22.000. Menurut para pedagang, kenaikan harga ayam tersebut dipicu tingginya permintaan dari warga. Sudah menjadi tradisi menjelang Natal dan Tahun Baru, harga ayam potong mengalami lonjakan hingga 100%. Untuk akhir tahun ini, alhamdulillah harga ayam potong memang lagi meroket. Nah, dikarenakan satu, mau Natal, kemudian mau Tahun Baru. Jadi per kilonya sekarang untuk bongkaran harga Palu di harga Rp29.000 per kilo. Kemarin sekitar kurang lebih 2 minggu lalu ada yang harga Rp22.000 per kilonya. Ekoran ya teman-teman, jadi kalau untuk ekoran di Palu yang paling besar di ukuran 22 dia di harga Rp80.000 eceran seperti ini. Jadi ada juga, jadi untuk harga tergantung dari timbangan ayam seperti itu. Meskipun mengalami kenaikan, namun tidak mempengaruhi minat warga untuk membeli ayam. Tidak hanya ayam potong, sebagian warga juga membeli ayam kampung meskipun dengan harga lebih mahal. Kenaikan harga ayam potong ini biasanya mencapai puncaknya pada malam Natal dan Tahun Baru. Banyak warga yang membeli ayam untuk acara syukuran dan silaturahmi bersama keluarga. Julianus K. melaporkan dari Palu. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu mulai melonjak. Salah satunya, tomat yang mengalami kenaikan hingga hampir 100%. Kenaikan harga tomat ini sudah berlangsung sejak sepekan lalu. Dari pantauan di pasar tradisional Manunda Palu, harga tomat yang biasanya dijual Rp5.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp10.000 per kilogram. Para pedagang berdalih, naiknya harga tersebut disebabkan keterlambatan pasokan dari petani. Selama ini, tomat yang dijual di pasar tradisional Kota Palu dipasok dari luar daerah. Akibatnya, stok tomat menipis, sementara permintaan dari pembeli meningkat. Kalau tomat, dulu bongkaran Rp5.000, pas murah. Sekarang sudah Rp8.000, Rp9.000, bahkan ada yang Rp10.000. Kol sendiri kan? Kol dari Rp8.000, sekarang sudah Rp10.000, Rp12.000. Faktor pengiriman, kurangnya barang. Kenaikan harga tomat ini diperkirakan masih akan berlangsung, apalagi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang tinggal 2 pekan lagi. Selain tomat, sayur kol juga mengalami kenaikan hingga 50%. Julianus K. melaporkan dari Palu. Selain sarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis khususnya dokter spesialis di Sulawesi Tengah saat ini masih kurang. Sementara tingkat kebutuhan pelayanan kesehatan bagi warga yang mengalami penyakit kronis terus meningkat. Khusus dokter spesialis patologi klinik,
Berdasarkan data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Cabang Palu, jumlah dokter spesialis patologi klinik di Sulawesi Tengah hanya sebanyak 16 orang. Jumlah itu masih lumayan ketimbang spesialis patologi lainnya, seperti dokter spesialis patologi anatomi yang hanya berjumlah 7 orang, atau dokter spesialis forensik yang hanya berjumlah 3 orang. Sangat kurang. Oleh karenanya insya Allah nanti saya juga sebagai ketua PDS Pati Cabang Palu akan memberikan rekomendasi sebanyak-banyaknya untuk teman-teman untuk bisa sekolah mengambil dokter spesialis ketiga bagian ini. Kalau di Indonesia ada di Universitas Hasanuddin, Makassar, ada di Surabaya, juga ada di Jakarta. Pokoknya semua rumah sakit pemerintah yang memang sudah akreditasi A itu pasti sudah ada spesialis patologi klinik maupun patologi anatomi maupun forensik. Berdasarkan data Badan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 per 2023, total keseluruhan dokter berjumlah 1.964 dengan kategori spesialis berjumlah 565 orang, dokter umum 1.153 orang, dan dokter gigi 264. Sementara itu, tenaga kesehatan lain seperti perawat sebanyak 9.548, bidan 67.136, farmasi 1.504, dan ahli gizi sebanyak 723. Dokter-dokter dan tenaga kesehatan tersebut tersebar di 40 rumah sakit umum, 5 rumah sakit khusus, 114 puskesmas rawat inap, 104 puskesmas non-rawat inap, 149 klinik, dan 3.365 posyandu yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yakni melalui rekomendasi kepada generasi muda untuk bisa sekolah di bidang kedokteran. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgom Puasi.